Halo teman-teman semua, nama saya cukup panjang, Lunyoman Ratih Wagiswari Kabinawa, tapi biasanya saya singkat jadi Ratih Kabinawa aja, supaya lebih santai dan lebih mudah untuk penyebutan namanya. Saya berasal dari Bali, tapi sebelumnya bekerja di Jakarta, lalu saya menempuh studi S3 di Australia, dan baru saja menyelesaikan studi, dan sekarang sedang di Taiwan, Taipei tepatnya, untuk menjalankan program riset di bawah sponsorship Taiwan Fellowship. Sudah selesai S3-nya. Kebetulan baru selesai sidang sekitar 1 bulan yang lalu. Sekarang lagi sedang revisi, tapi sedikit aja revisinya, jadi ya sudah selesai sih. Tinggal revisi aja. Sebenarnya karena pertama penelitianku tentang Taiwan. Jadi selama 4,5 tahun aku di Australia, aku topik penelitiannya tentang kebijakan luar negeri Taiwan di Asia Tenggara. Nah, setelah selesai S3 kemarin, jadi aku daftar Taiwan Fellowship itu tahun 2023 untuk riset tahun 2024. Itu kan selalu sistemnya penyaringannya 1 tahun sebelumnya. Nah, di tahun 2023 aku memutuskan ingin melanjutkan riset lagi gitu, belum karena dari 4,5 tahun aku rasa ada bagian aspek dari riset atau penelitianku yang kayaknya boleh juga nih kalau kalau dilanjutin dan tersedia Taiwan Fellowship ini kan sampai dari 3 bulan sampai 1 tahun gitu kan disediakannya. Nah, kebetulan aku baru submit tesisku tuh Januari. Tadinya aku mau ambil 1 tahun untuk fellowship ini. Tapi aku menyelesaikan tesis aku Januari 2024. Lalu aku mau istirahat dulu 1,5 bulan di Indonesia, karena kan 4,5 tahun tuh aku ke Indonesia sangat jarang, karena saat itu COVID kan, jadi tutup border. Jadi mau istirahat dulu 1,5 bulan, ya sudah akhirnya memutuskan untuk apply daftar fellowship-nya untuk 9 bulan, dari April sampai Desember. Alasan yang pertamanya sih karena ingin terus riset tentang Taiwan ya, karena itu memang passion ya, keinginan saya memang riset tentang Taiwan. Dan kebetulan topik yang saya ambil untuk fellowship ini pengembangan dari salah satu bab di doktoral tesis saya. Seperti itu. Jadi ya udah karena ada beasiswa atau fellowship dari Kementerian Luar Negeri Taiwan ini, ya sudah akhirnya daftar dan lolos. Alasannya itu karena ingin tetap melanjutkan riset tentang Taiwan dan Asia Tenggara atau Taiwan dan Indonesia. Jadi disertasi, atau kalau di Australia kita bilangnya doctoral thesis ya, kalau di Taiwan dibilangnya disertasi. Itu tentang kebijakan luar negeri Taiwan, informal diplomacy, dengan aktor-aktor non-negara. Jadi kalau di dalam hubungan internasional kita punya ada aktor negara dan aktor non-negara. Nah, aku melihat bagaimana kebijakan luar negeri Taiwan di Asia Tenggara melalui aktor-aktor non-negara. Siapa aja sih aktor non-negara ini? Yang pertama itu ada mahasiswa dan alumni dari Asia Tenggara yang pernah studi di Taiwan, kemudian pulang ke negara asalnya di Asia Tenggara dan membantu diplomasi pendidikan dan kebudayaan Taiwan di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, pekerja migran. Bagaimana pekerja migran dari Asia Tenggara itu kemudian dapat meningkatkan hubungan luar negeri Taiwan dengan negara-negara Asia Tenggara. Yang ketiga itu Taiwan Business, pebisnis Taiwan. Kan kita tahu Asia Tenggara merupakan kawasan favorit bagi pebisnis Taiwan dalam melakukan investasinya. Nah, bagaimana kemudian investasi dan aktivitas bisnis dari pebisnis Taiwan ini mempengaruhi hubungan Taiwan dengan Asia Tenggara. Lalu yang terakhir, yang keempat itu peran dari lembaga pemikir atau akademisi antara di Taiwan dengan negara-negara Asia Tenggara. Nah, yang aku kembangkan itu yang pekerja migran. Jadi bagaimana sih hubungan pekerja migran? Kalau di tesis S3 aku melihat bagaimana kebijakan Taiwan
khususnya kebijakan ke arah selatan, New Southbound Policy di bawah Presiden Tsai Ing-wen itu mempengaruhi kebijakan terkait pekerja migran dan bagaimana pekerjaan migran ini mempengaruhi hubungan Taiwan dengan negara-negara Asia Tenggara. Nah, di fellowship aku kali ini, aku mengkhususkan pada pekerja migran Indonesia dan kemudian bagaimana pekerja migran Indonesia ini mempengaruhi kebijakan Indonesia terhadap Taiwan. Jadi sebaliknya, kalau sebelumnya kalau di S3, selama studi S3 aku melihat Taiwan ke Indonesia, ke Asia Tenggara, 5 negara Asia Tenggara itu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina. Kalau di fellowship ini ruang lingkupnya lebih kecil. Jadi bagaimana pekerja migran Indonesia mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia terhadap Taiwan. Dibalik aja sih sebenarnya. Sebenarnya udah ya, jadi dari tesisku itu sudah kelihatan banget negara-negara di Asia Tenggara tuh memandang penting Taiwan, salah satunya karena besarnya keberadaan pekerja migran dari Asia Tenggara di Taiwan. Kan kalau kita tahu kita jumlah semuanya ya dari 4 negara besar yaitu dari Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam, jumlahnya itu kurang lebih sampai 700 ribuan yang terdaftar, ya kan masih ada beberapa yang undocumented ya teman-teman pekerja migran itu. Nah itu mungkin kalau dihitung dengan undocumented bisa 700 sampai 800 ribuan. Nah dengan banyaknya warga negara Asia Tenggara dari negara-negara Asia Tenggara di Taiwan itu sebenarnya udah jelas menunjukkan gimana kemudian negara-negara Asia Tenggara memiliki kebijakan terhadap Taiwan gitu. Misalkan pada saat kunjungan Nancy Pelosi ya Agustus 2022 itu kan kemudian Beijing atau China itu kan meningkatkan aktivitas militernya di sekitar Selat Taiwan. Nah dari situ kemudian negara-negara Asia Tenggara mengeluarkan pernyataan bersama atas nama ASEAN ya. ASEAN kan organisasi Asia Tenggara, organisasi negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN mengeluarkan pernyataan bersama dan salah satu yang menjadi perhatian mereka adalah keselamatan pekerja migran di Taiwan. Gimana kalau misalkan terjadi konflik dan atau misalkan terjadi eskalasi militer meningkat, bagaimana kemudian negara-negara Asia Tenggara mengevakuasi banyaknya warga negara mereka di Taiwan. Itu kemudian menjadi penting ya, Taiwan kemudian menjadi penting gitu ya. Yang biasanya kita melihat Taiwan ya investasi, pebisnis aja atau ya apa sih kalau tahu tentang Taiwan ya tahu Mingsu ya seperti itu. Tapi sekarang kemudian beralih gitu prioritasnya dari yang tadinya urusannya bisnis, ekonomi, investasi, perdagangan jadi people to people. Bagaimana kemudian keberadaan pekerja migran ini mempengaruhi gitu, dan itu baru pertama kali loh ASEAN mengeluarkan pernyataan bersama terkait kondisi di Selat Taiwan. Gitu. Jadi kalau kita bandingin misalkan kan pernah tuh di tahun 96 ada tes misal kan dari Tiongkok ke Taiwan. Tapi saat itu tidak ada pernyataan bersama dari ASEAN gitu, karena tahun 96 ya masih sedikit jumlah pekerja migrannya di pekerja migran Asia Tenggara di Taiwan masih sedikit jumlahnya. Mereka baru datang ke Taiwan kan tahun 92 ke 96 ya baru 4 tahun, belum signifikan seperti sekarang sampai ratusan ribu gitu. Nah, akhirnya dari tahun 96 ya cukup stabil ya kondisi Selat Taiwan, dan baru akhirnya tahun 2022 kemarin eskalasinya meningkat lagi, eskalasi militer gitu. Jadi panas nih di Selat Taiwan. Nah, dari situ kemudian ASEAN mengeluarkan pernyataan, itu pernyataan resmi mereka pertama kali. Dan salah satu yang menjadi concern mereka adalah pekerja migran. Dan Indonesia, dan setelah mengeluarkan statement bersama atau pernyataan bersama, kemudian masing-masing negara Asia Tenggara itu mengeluarkan pernyataan mereka sendiri, atas masing-masing gitu, pernyataan individu sebagai negara, dan Indonesia salah satunya ya pekerja migran. Nah, dan kalau kita lihat respon di dalam negeri di Indonesia saat itu, tidak hanya Kemenlu yang mengeluarkan pernyataan, tetapi juga anggota DPR Komisi 1 yang berurusan dengan hubungan luar negeri itu juga menekan pemerintah untuk bagaimana kita kalau terjadi konflik meningkat, kita mengevakuasi pekerja migran nih bagaimana gitu dengan jumlah yang banyak.
Terus kelompok masyarakat sipil di Indonesia juga menyuarakan pendapat mereka bagaimana perlindungan pekerja migran di negara-negara yang rawan konflik seperti di Taiwan. Jadi di situ udah lihat ya sama beberapa perubahan kebijakan ya dari di tahun 2022 itu gitu. Dan sebenarnya nggak cuma di tahun 2022, khusus untuk Indonesia misalkan di tahun 2018 KDEI atau Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, itu perwakilan resmi pemerintah Indonesia di Taipei, itu mendirikan Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia tahun 2018. Dan itu untuk pertama kalinya Kementerian Luar Negeri mengirimkan diplomatnya atau stafnya dari Jakarta, dari Pejambon, kantor Kementerian Luar Negeri di Pejambon ke Taipei. Sebelumnya belum pernah ada staf dari Kementerian Luar Negeri di KDEI di Taipei. Nah, kenapa sih mereka tiba-tiba dari Kementerian Luar Negeri mengirimkan stafnya ke kantor dagang? Ya salah satunya untuk meningkatkan perlindungan. Makanya dibentuk Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, mengingat jumlah pekerja migran kita yang mencapai sekitar 350.000 pekerja migran Indonesia, itu menjadi perhatian utama dari Kementerian Luar Negeri. Jadi bisa dilihat ya bagaimana keberadaan pekerja migran yang bekerja di Taiwan mempengaruhi hubungan antar negara, terutama kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Taiwan yang sebelumnya ya tidak ada interaksi atau tidak ada Kementerian Luar Negeri tidak mengirimkan diplomatnya atau stafnya ke sini sebelum, hingga akhirnya tahun 2018 dikirimkan stafnya ke sini. Oke. Seperti itu. Ya, sebenarnya dari hasil pemilu bulan Januari kemarin ya, tanggal 20 Januari ya, sedikit background tentang pemilu Taiwan, itu masyarakat Taiwan memilih presiden mereka, tidak hanya presiden tapi juga anggota legislatifnya pada tanggal 20 Januari, dan hasilnya itu untuk pemilihan presiden Partai Democratic Progressive Party atau Partai Demokratik Progresif yang dikenal dengan Camp Green atau hijau atau kelompok hijau gitu, itu memenangkan pemilu. Dan ini untuk pertama kalinya mereka bisa memenangkan pemilu selama tiga periode berturut-turut, karena kan dari tahun 2016 Tsai Ing-wen hijau dari Democratic Progressive Party 2020 dan sekarang 2024. Dan tapi untuk Lai Ching-te, presiden yang terpilih dari kelompok hijau atau DPP, sayangnya legislatif Yuan dikuasai atau kursi di legislatif Yuan dikuasai sebagian besar oleh 50%, majority-nya adalah dari KMT atau koalisi biru atau KM yang dipimpin oleh Partai Nasionalis Kuomintang. Nah, sebenarnya implikasinya banyak, dan sebenarnya semua kalau saya boleh katakan, kalau Indonesia ya, kita berbicara Indonesia sangat concern dengan hasil pemilu tersebut. Kenapa? Karena seperti yang pola sebelumnya, jika DPP yang terpilih, kemungkinan besar Tiongkok akan meningkatkan eskalasi militernya, menekan Taiwan, mengisolasi Taiwan, seperti itu polanya. Dan ini kemudian ada kekhawatiran lagi, tentunya ada kekhawatiran bagaimana jika misalkan di bawah Lai Ching-te, presiden terpilih Lai Ching-te, Taiwan kemudian mendeklarasikan kemerdekaannya. Ya itu kan kemudian apakah tentunya akan memicu eskalasi militer dari pihak Tiongkok kan, dan bagaimana kemudian kita lagi-lagi concernnya adalah bagaimana mengevakuasi 350.000 pekerja migran. Dan saat ini nggak cuma pekerja migran tapi kan juga ada mahasiswa juga, ada juga beberapa imigran baru dari yang menikah melalui pernikahan dengan warga Taiwan, tetapi masih misalkan warga negaranya masih Indonesia, seperti itu, belum berpindah warga negara ke warga negara Taiwan kan, masih ada seperti itu. Masih juga yang bekerja nih, seperti Mbak Linda juga, teman Mas ini juga masih bekerja di sini kan, juga perlu dievakuasi nih kalau misalkan terjadi perang gitu kan. Nah, itu juga yang menjadi concern utamanya gitu. Dan
Sebenarnya yang concern yang kedua itu adalah kebijakan ke arah selatan. Jadi kemarin aku sempat menulis artikel ya untuk publikasi artikel pendek atau opini itu di Nikkei Asia. Itu aku berargumen bahwa ada kekhawatiran nih sepertinya dengan Lai Ching-te terpilih itu kebijakan ke arah selatan bagaimana nasibnya? Karena kalau kita lihat sekarang Taiwan itu kan rentan kehilangan negara-negara diplomatiknya ya. Kalau nggak salah sudah tinggal 12 ya 12 kalau saya tidak salah, tapi nanti bisa dicek lagi. Lalu bagaimana kemudian mempertahankan negara-negara tersebut untuk tetap beraliansi dengan Taiwan atau memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan, karena pasti Tiongkok akan terus menekan 12 negara ini untuk mengalihkan hubungan diplomatiknya dari ROC, dari Republic of China ke PRC atau People's Republic of China atau Republik Rakyat Tiongkok, seperti itu. Nah, untuk upaya untuk mencegah hal tersebut, tentunya Taiwan akan melakukan berbagai manuver politik, ya salah satunya meminta bantuan kepada Amerika Serikat sekutunya atau negara-negara Eropa atau dukungan. Jadi dan kemudian kita bisa lihat wakil presiden yang dipilih oleh Lai Ching-te yaitu Hsiao Bi-khim. Hsiao Bi-khim kan sebelumnya dia kan Taiwanese American ya. Ibunya kalau nggak salah warga negara Amerika, dan dia sempat dual kewarganegaraan Taiwan dan American citizen, tapi kemudian setelah bergabung di pemerintah dia kemudian melepaskan warga negara Amerikanya, kemudian memilih untuk tetap menjadi warga negara Taiwan karena masuk sebagai pemerintah tidak boleh dual warga negara atau kewarganegaraan ganda di Taiwan kalau sudah masuk ke pemerintah. Nah, Bi-khim ini sebelumnya adalah perwakilan Taiwan untuk Amerika Serikat. Jadi udah jelas banget ya arah ke politik luar negeri Taiwan tuh kemungkinan besar akan sangat mendekat ke Amerika Serikat, itu karena faktor tadi. Yang pertama perlu mempertahankan jumlah negara-negara diplomatiknya. Terus yang kedua ya dengan profil wakil presiden yang sebelumnya adalah perwakilan resmi Taiwan di Amerika. Terus yang ketiga juga karena faktor Amerika Serikat juga belum terlalu percaya diri saat ini terhadap pemimpin yang baru gitu, Lai Ching-te gitu. Dalam artian kepercayaan diri adalah bagaimana kemudian Lai Ching-te bisa memastikan bahwa stabilitas atau status quo itu tetap terjaga di Selat Taiwan. Karena kalau status quo tidak terjaga kan Amerika Serikat juga repot dong. Mereka udah ikut perang di mana-mana gitu, maksudnya masih ada yang berlangsung sekarang di Rusia dengan Ukraina masih berlangsung, di Timur Tengah saat ini Gaza masih berlangsung gitu kan. Jadi kalau misalkan di Selat Taiwan juga ada peningkatan eskalasi militer kan, Amerika Serikat jadi terbagi-bagi concernnya gitu. Jadi ya sekarang tugas beratnya Lai Ching-te adalah memastikan status quo tetap terjaga supaya Amerika Serikat juga kepercayaan dirinya terhadap beliau meningkat. Kalau terhadap Tsai Ing-wen sudah pasti sudah tinggi gitu ya, karena memang Tsai Ing-wen dalam beberapa statementnya dia, kalau dilihat beberapa pernyataan resminya Tsai Ing-wen tidak pernah ada kalimat-kalimat yang provokatif seperti menyatakan independen, dan selalu Tsai Ing-wen kita mengedepankan dialog status quo. Dan apakah kemudian Lai Ching-te akan seperti itu kan kita belum tahu. Ya, karena kita masih menunggu ya, baru akan dilantik 20 Mei besok, dan debutnya dia sebagai presiden setelah dilantik kan akan memberikan pidato kenegaraan tuh. Nah, itu pidato kenegaraan ini yang kemudian ditunggu-tunggu oleh banyak pihak. Saya yakin pemerintah Indonesia juga menunggu pidato pertamanya Lai Ching-te ketika dia dilantik sebagai presiden. Kenapa? Karena dari pidato itu kita bisa lihat, kita bisa analisa nanti kalau setelah pidato kita bisa analisa apa yang menjadi prioritas kebijakan luar negeri Taiwan atau politik luar negeri Taiwan di bawah dia. Terus yang kedua, bagaimana kemudian Lai Ching-te akan merespon kondisi di Selat Taiwan. Dua hal itu yang kemudian akan menjadi patokan dari beberapa negara dalam bersikap terhadap Taiwan. Sebenarnya apakah kemudian pertanyaan apakah New Southbound Policy akan tetap berlanjut atau tidak? Sepertinya akan tetap berlanjut, tapi seberapa besar
dana yang dialokasikan untuk kebijakan ke arah selatan tersebut, apakah akan sama besarnya dengan kebijakan, apakah akan sama jumlah anggaran yang dialokasikan dengan periode Tsai Ing-wen, itu menjadi tanda tanya. Kenapa? Yang pertama, kita bicara anggaran itu harus melalui persetujuan legislatif UN, dan legislatif UN sekarang dikuasai oleh PenBlue atau KMT dan koalisinya. Seperti itu, dan KMT sudah beberapa kali mengkritik efektivitas kebijakan New Southbound Policy. Jadi pertanyaannya kemudian bagaimana anggaran? Karena kalau tidak ada anggaran kan kebijakannya juga nggak bisa berjalan, ya kan? Check and balance-nya antara eksekutif dan legislatif di situ. Yang kedua, selain anggaran, yang kedua, apakah namanya akan sama, New Southbound Policy? Karena kalau New Southbound Policy itu udah semacam trademarknya, tinta emasnya Tsai Ing-wen gitu ya. Nah, apa nih Lai Ching-te yang akan kebijakan apa yang akan digunakan, nama apa yang akan digunakan? Tapi terlepas dari situ, penting untuk Lai Ching-te jika memang ingin melanjutkan New Southbound Policy, penting ada pernyataan resmi dari dia tentang New Southbound Policy. Sejauh ini belum ada. Dari mulai dia kampanye sampai dia terpilih menjadi presiden setelah pemilu, sampai ya mudah-mudahan di inaugurasi ada ya pernyataan bahwa dia akan melanjutkan New Southbound Policy. Yang dia sempat utarakan adalah menjaga status quo dan melanjutkan kebijakan Presiden Tsai Ing-wen, tapi tidak menyebut secara eksplisit apa kebijakan Tsai Ing-wen, apakah New Southbound Policy atau tidak, karena politik simbol ya Mbak. Simbol itu penting, walaupun hanya dalam satu pernyataan. Iya, saya berkomitmen misalkan akan melanjutkan New Southbound Policy dengan begini, dan begini gitu. Misalkan, itu kan simbol ya, gesture bahwa oke, kita berkomitmen, tapi kan ini belum ada. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan, apakah akan ada kebijakan ini? Karena ya kalau aktivitas merekrut mahasiswa dari Asia Tenggara pasti akan ada terus, cuman budgetnya akan sama atau tidak? Karena kan yang bikin mahasiswa Asia Tenggara tertarik di sini dengan jumlah beasiswa yang banyak, yang sudah double gitu jumlahnya dari periode-periode sebelumnya. Nah, itu kan ada dananya, ada anggarannya. Kalau KMT tidak menyetujui anggarannya, bagaimana? Karena kalau KMT ya inginnya balance. Ada juga mahasiswa dari mainland daratan ya, dari Cina daratan yang datang ke Taiwan. Seperti itu. Jadi ya masih tanda tanya juga sebenarnya. Tapi pasti akan tetap berjalan, hubungan people to people akan berjalan, tapi sejauh mana efektivitasnya, sejauh mana komitmen yang akan diberikan oleh pemerintah Taiwan dalam mendukung aktivitas people to people tadi. Oh, kalau tentang nama itu karena itu nama asli orang Bali ya. Jadi kalau Luh itu kan di Bali perempuan, merujuk ke perempuan. Luh Nyoman kan anak ketiga. Saya emang anak ketiga di keluarga. Ratih Wagiswari ya memang dipilih sama orang tua untuk nama itu. Wagiswari itu karena Wage ya. Jadi masih ada perhitungan bulan. Aku lahirnya di bulan Wage, jadi Wagiswari. Tapi artinya juga bulan sebenarnya Wagiswari itu. Jadi karena bulan Wage tersebut bulan penuh, jadi karena saat lahir aku di bulan Wage tersebut di hari Jumat. Dan kalau Kabinawa nama ayah. Jadi memang ayah ayah memberikan nama terakhirnya Kabinawa ke setiap anaknya. Jadi di akte kelahiran masing-masing anaknya pasti selalu ada Kabinawanya. Seperti itu. Bukan. Banyak, nggak cuma Mbak aja, banyak yang bertanya seperti itu, dan banyak juga yang bertanya, ini kamu ada campuran dengan Jepang atau gimana? Nggak ada sama sekali. Itu memang nenek saya memberikan nama itu ke ayah, tapi saya nggak pernah nanya sih kenapanya gitu, kenapa Kabinawa gitu. Memang kayak kedengarannya seperti nama Jepang, tapi nggak ada. Itu pilihan dari nenek yang saya nggak tahu alasannya apa. Datang ke Taiwan udah 2 kali sejauh ini. Sebelum tahun 2024, aku sudah pernah datang ke Taiwan. Yang pertama itu dari tahun 2011 sampai 2013. Itu aku sekolah S2 di Taiwan, di Kaohsiung, di National Sun Yat-sen University.
dengan beasiswa dari pemerintah Taiwan, Ministry of Education atau Kementerian Pendidikan Taiwan itu 2011 sampai 2013. Lalu yang kedatangan kedua di Taiwan itu pada bulan tahun 2022. Itu aku 3 bulan di Taiwan dari bulan Oktober, November sampai Desember untuk riset S3 aku. Jadi saat itu sebenarnya aku harus visit Taiwan tuh sekitar 2021, tapi kan karena COVID, Australia menutup border, Taiwan juga sulit ya mendapatkan visa untuk masuk ke Taiwan saat itu. Jadi aku menunggu sampai Taiwan buka border 2022, kalau Australia sudah buka border dari Maret. Taiwan itu sudah buka border, tetapi visa kunjungan, visa pertukaran belum ada saat itu. Jadi saya menunggu sampai kalau nggak salah pada saat tiba di Taiwan bulan Oktober itu hanya 4 hari setelah Taiwan mencabut kewajiban karantina gitu. Jadi saya ingat banget, saya udah booking hotel karantina, tapi ternyata di tanggal 10-an Oktober, November, 10-an Oktober, pokoknya tiba 16 Oktober itu udah dicabut larangan karantina, kewajiban karantina. Jadi cukup melegakan karena hotel karantina kan lumayan mahal ya, lumayan mahal banget itu. Cuman ya akhirnya tidak wajib karantina, dan ya itu stay 3 bulan di Taiwan, terus kembali ke Australia, dan sekarang datang lagi ke Taiwan yang ketiga kalinya. Udah sampai 3 kali ya Kak Cindy ya? Kebetulan keunikan Taiwan tuh banyak banget, uniknya Taiwan tuh banyak banget. Ya kalau dari segi penelitian udah jelas ya, status dia yang menarik gitu ya dengan Tiongkok gitu, dan bagaimana kemudian negara-negara di Asia Tenggara bersikap terhadap posisi Taiwan dan terkait dengan Tiongkok juga. Itu yang pertama, sangat unik. Kalau yang kedua, bahkan beberapa media bilang the most dangerous place in the world. Aduh, kita di the most dangerous place. Itu serem sih gitu kan, the most dangerous place. Tapi kan terkadang berlebihan juga ya gitu. Mungkin kalau menurut saya justru yang bikin Taiwan itu misalkan riskan gitu ya, faktor resiko di Taiwan tuh sebenarnya bukan China sebenarnya, tapi lebih kepada gempa bumi atau misalkan typhoon gitu ya. Karena kan typhoon dan gempa bumi lebih sering gitu dibandingkan ancaman militer dari Cina gitu kan. Jadi sebenarnya kalau saya sih lebih melihat faktor riskannya Taiwan dari situ ya, bukan faktor uniknya Taiwan, bukan hanya dari faktor China-nya aja gitu. Kayak sekarang gempa bumi kan datang cukup sering ya. Saya baru 3 hari nyampe sini langsung gempa bumi yang tanggal 3 April. Saya sampai 31 Maret di sini. Okay. Ya baru 3 atau 4 hari langsung disambut oleh gempa besar, dan itu cukup mengagetkan, cukup membuat khawatir atau gelisah juga. Terus yang faktor ketiga, makanan sih. Ya kan karena masih rasa Asia ya. Jadi ya cukup ngangenin lah makanan-makanan di Taiwan tuh, jipai, cencunaicha, chow tofu gitu ya. Itu kayaknya menjadi favorit. Terus yang keempat ya, negaranya cukup ramah ya. Paling berkesan kondisi, kalau boleh bilang kondisinya cukup berbeda ya. 13 tahun lalu dengan sekarang jauh banget berbeda ya. Kan 2011 13 tahun lalu, benar nggak? 13 tahun lalu. Jadi yang paling berkesan 13 tahun lalu mungkin banyak sih sebenarnya, karena di Kaohsiung ya, di selatan. Yang pertama yang paling berkesan ya, orang tidak berbahasa Inggris semasif sebanyak di Taipei pada saat itu. Jelas, jadi saya harus belajar Mandarin. Jadi memang saya mengambil Mandarin 1,5 tahun. Tapi yang part-time, bukan yang full-time student, yang part-time student, karena kan sambil kuliah S2 juga sambil belajar Mandarin, jadi hanya ambil yang part-time. Tapi ya sudah 1,5 tahun, saat itu ada peraturan harus lulus B1 TOEFL, tes profisiensi bahasa Mandarinnya versi Taiwan. Kebetulan saya lulus B1, tapi ya itu pulang ke Indonesia tidak pernah dipraktekkan, jadi sekarang udah mungkin turun lagi levelnya seperti itu. Jadi yang paling yang mengesankan belajar Mandarin. Yang kedua, sering dianggap orang Filipina ya dibandingkan orang Indonesia.
Kenapa? Karena bisa bahasa Inggris. Oh ya, jadi Beberapa, sebenarnya itu nggak di Taiwan aja sih, ketika di Australia pun juga dianggapnya sebagai orang Filipin. Banyak yang mengira saya orang Filipin, nggak ngerti bagaimana atau gimana, tapi yang paling ketara tuh di Taiwan, sering dianggap sebagai orang Filipin. Jadi aku waktu di Taiwan itu sekolah S2 aku ikut Dragon Boat. Aku ikut tim Dragon Boat internasional, tim Dragon Boat yang wanita, tim wanitanya. Jadi aku 2 tahun berturut-turut di Taiwan, aku ikut Dragon Boat karena aku memang suka olahraga kan. Nah, ketika itu kebetulan Taiwan tuh lagi sedikit berkonflik dengan Filipina saat itu di Laut Cina Selatan di tahun 2012. Nah, pada saat itu sentimen terhadap warga Filipina tuh cukup besar di Taiwan. Bahkan karena kan masalahnya Laut Cina Selatan ya, dan dan tim Filipina itu kan berkompetisi juga di Dragon Boat, di International Dragon Boat Competition di Kaohsiung gitu. Nah, saat itu kok nggak salah nggak ada tim Filipina saat itu. Nah, tapi karena saya secara fisik kelihatannya seperti orang Filipina, sampai ditanya oleh dewan jurinya, itu tim kamu dari Filipina atau dari mana? Coba tunjukkan pasportnya. Itu yang menurut saya cukup wow gitu ya, maksudnya sampai harus saya menunjukkan paspor Indonesia saya gitu untuk bisa berkompetisi gitu saat itu gitu ya. Ya itu yang paling berkesan mungkin, maksudnya selalu dianggap sebagai orang Filipina di sini. Tim Indonesia. Tim lokal. Jadi ada beberapa ini ya, kayak grup ya, ada grup internasional, ada grup lokal. Nah, kalau grup lokal itu perahunya lebih kecil, karena kan secara fisik aku nggak kayak orang-orang Kaukasus yang besar-besar ya, kayak orang Eropa atau Amerika gitu kan. Jadi aku di tim lokal itu dengan teman-teman, tapi timnya komposisinya ada international students dan ada local students Taiwanese gitu. Jadi kebetulan aku masuk di tim itu. Nah, ada juga tim internasional yang seluruhnya isinya international students, tapi boatnya tuh lebih besar. Nggak sanggup aku, karena dayungnya aja besar banget, mungkin setinggi sebahu aku, besar dayungnya, nggak sanggup gitu. Itu memang untuk tim internasional gitu. Nah, tim Filipina tuh kalau nggak salah tidak boleh ikut di tim internasional saat itu gitu. Nah, aku dianggapnya tim lokal dong. Cuman kan karena tim lokal boleh ada warga negara asing, boleh ada international students. Nah, itu di situ dipertanyakan karena mungkin banyak yang mengira saya Filipin gitu. Itu yang paling ini kali ya, mengesankan atau gimana ya. Cuman ya dianggapnya ya selalu dianggap Filipin, selalu dianggap Nise Filipin dan ini dan mereka akan kemudian你可以你的英文是很好 selalu ditanya gitu, orang Indonesia tapi kok bahasa Mandarinnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus. Wah, gitu. Sedih banget kita. Iya, makanya sedih banget kan dianggap seperti itu gitu. Jadi itu yang paling kentara sih, selalu dianggap dari Filipina bukan dari Indonesia. Terus mereka langsung berarti sekolah ya di sini. Iya, langsung bagus ya, mereka bilang pakai bahasa Mandarin, berarti kamu bagus, berarti kamu pintar sekali ya sekolah di sini, seperti itu sih. Wah. Kayak respon mereka, atau yang mereka responnya kaget juga, atau ada juga yang kayak memberi hormat gitu ya, maksudnya jadi canggung gitu ya, karena ternyata sekolah di sini gitu ya, kan kita tahu ya stereotype mereka terhadap orang Indonesia saat itu ya 2011 ya, itu kan rata-rata yang kesini ya pekerja migran seperti itu gitu, atau ya stereotipnya mereka ya bukan sekolah tapi bekerja seperti itu gitu. Cuman sekarang sih kayaknya kalau saya boleh bandingkan dengan saya sekarang datang ke Taiwan lagi ketiga kali setelah 14 tahun, sudah lebih berubah sih, sudah lebih mereka lebih bertanya gitu. Kesini kenapa? Bilang riset atau ya studi ya riset seperti itu ya. Mereka nggak lagi stereotipnya pekerja migran atau bekerja, tapi ya ada lebih sopan lah, lebih paham tentang bahwa orang-orang dari Indonesia ya nggak semua pekerja migran, ada yang sekolah, ada yang menikah, ada yang riset, ada yang bekerja di universitas seperti itu. Belum tahu ya. Belum tahu karena
saya sekarang belum ada pekerjaan permanen, jadi belum tahu mau melakukan apa. Tapi kalau boleh sedikit ngasih planning ke depan, aku ada daftar fellowship juga. Sebenarnya sih pengen ada daftar beberapa fellowship, nggak cuma di Taiwan, tapi juga di negara lain. Jadi melanjutkan riset lagi sih. Karena aku emang pengennya kerja di lembaga riset ya, atau lembaga penelitian gitu. Cuma kan kerja di lembaga penelitian nggak mudah ya, maksudnya untuk dapat bisa kerjaan di lembaga penelitian nggak mudah gitu. Jadi kalau belum ada kesempatan untuk masuk ke lembaga penelitian, ya mungkin fellowship dulu supaya bisa tetap melakukan penelitian gitu. Menulis dan publikasi itu aku suka gitu loh, maksudnya itu kalau bisa menulis sesuatu kemudian mempublikasikannya itu aku suka melakukan aktivitas gitu. Ya aku juga suka mengajar gitu ya kan. Ada beberapa yang nanya nggak mau jadi dosen lagi gitu. Sebelumnya aku dosen. Jadi sebelumnya setelah lulus dari Taiwan aku dosen sempat 5,5 tahun di universitas swasta di Jakarta. Terus kemudian aku resign lalu melanjutkan S3. Untuk saat ini sih belum dulu, karena kalau dosen tuh pekerjaannya banyak ya, kayak mengajar, membuat materi, harus riset juga, membimbing mahasiswa juga, multitasking. Aku belum sanggup untuk multitasking, untuk kembali multitasking. Sekarang pengen fokusnya riset aja, tapi ya sesekali ngasih mengajar ya, kayak seminggu yang lalu kan sempat guest lecture di Tamkang University ya, di Tamsui situ sempat ya. Kalau guest lecture seperti itu sih oke lah ya, tapi kalau harus setiap minggu ngajar terus bimbingan itu aku belum sanggup sih untuk ke situ lagi. Jadi sekarang mau fokus ke riset dulu. Aku mau publikasikan buku tesis aku menjadi buku. Jadi sekarang aku lagi menulis proposal buku. Ya mudah-mudahan sih dalam 1 atau 2 tahun ke depan bisa publikasi buku dari hasil riset S3 aku. Itu tujuan 1-2 tahun ke depan, mudah-mudahan. Amin, kita doakan ya teman-teman semuanya ya. Terima kasih. Bye-bye.